Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam pertengahan ayat ini Allah menyatakan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka akan bertambahlah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang selanjutnya yang harus kita miliki supaya kita menjadi orang yang istiqomah adalah kita harus senantiasa banyak membaca ayat-ayat Allah. Karena dengan membaca ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka dengan bertambah iman dan takwa, sasaran kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat akan tercapai, dijamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Komedi TV yang berbahagia, kalau kita berbicara masalah ayat-ayat Allah, bahwa ayat-ayat Allah itu terbagi dua. Yang pertama ayatul qauliyah, yang kedua ayatul qauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat Allah yang tertulis, yaitu berupa Al-Quran, Al-Quranul Karim yang selama ini sering kita baca, yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan kurang lebih sekitar 6.666 ayat. Inilah ayat-ayat Allah yang tertulis. Apabila kita membaca Al-Quran, secara otomatis itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat tadi. Kemudian yang kedua, ayat-ayat Allah itu yang bersifat kauniyah. Ayat-ayat Allah, ayatul kauniyah ini adalah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis tapi ada. Apa itu? Semua ciptaan-ciptaan Allah, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, semua ciptaan Allah itu adalah merupakan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Maka apabila kita memperhatikan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis tersebut, kita akan ingat siapa itu yang menciptakan ini semua. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mungkin Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat sering yang namanya tur atau rekreasi atau jalan-jalan, apakah itu ke pantai, apakah itu ke gunung, apakah itu ke taman-taman. Di sana kita akan menyaksikan banyak ayat-ayat Allah. Seperti halnya ketika kita rekreasi ke kebun binatang, kita akan lihat di sana ada binatang-binatang, bukan hanya satu tapi beraneka ragam, bermacam-macam, termasuk warnanya beraneka ragam. Coba kita pikirkan, siapa yang menciptakan itu? Jangankan untuk menciptakan semua ayat-ayat Allah tersebut, kita lihat semuanya dari diri kita saja. Kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat Allah tersebut, dari mulai rambut, ada nggak manusia yang bisa menciptakan rambut? Tidak ada. Itu semua hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, kita kaji, maka semua itu kita akan mengakui bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada yang menciptakan, nggak mungkin ada yang namanya makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Komedi TV yang berbahagia, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus menjadi orang yang istiqomah. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang istiqomah, maka harus banyak membaca ayat-ayat Allah, baik yang bersifat qauliyah maupun yang bersifat kauniyah.
Kemudian yang terakhir, bahwa salah satu upaya kita untuk menjadi orang yang istiqomah adalah kita harus pandai-pandai memilih teman. Karena sesungguhnya kata Nabi bahwa akhlak seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang akhlaknya lebih baik dari kita, kita akan berubah sifat-sifat kita mengikuti teman kita. Kalau kita bergaul dengan tukang judi, sedikit demi sedikit kita juga akan ikut bermain judi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, perlahan tapi pasti kita juga akan terbawa-bawa untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita bergaul dengan para dai, para ustadz, para alim ulama, para kiai, maka kita juga akan kecipratan ilmu-ilmu yang ditularkan oleh para ulama tersebut.